Semuanya boleh duduk. Shalom semuanya. Tadi ada yang nanya, waktu kita mulai masuk dalam kelas ini ada yang nanya, Ibu Kesya, DUX itu apa? Betul ya? Ada yang tahu DUX itu apa atau bingung? DUKES ya, susah banget itu apa itu ya. Nah, DUX itu adalah kalau di negara Inggris, DUX itu adalah orang-orang yang menjadi tuan tanah. Jadi kalau di England, di negara Inggris, disebutnya bukan King of England. Ada King of England, tapi kalau provinsi disebutnya Dukes of Scotland. Nah, jadi itu tuan tanah. Ada Dukes of misalkan Bekasi. Ya tadi aku dengar ya, ada yang dari Solo tadi. Boleh angkat tangannya dari Solo tadi? Luar biasa, wah mantap. Ada yang dari tadi itu aku ingat nasi ayam Semarang. Nasi ayam Semarang. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Surabaya tadi ya. Surabaya, oma-oma tadi saya ingat saya. Wah, di mana Surabaya tadi ya ada. Nah, itu Dux. Dux itu adalah raja-raja. Mungkin saya bisa bahasa yang lebih mudah adalah orang-orang yang berkuasa di daerahnya. Kenapa kalian semua dikumpulkan di tempat ini? Karena sebenarnya secara kepribadian, kalau tidak salah ya, siapa tahu ada yang nyasar ya. Kalau nyasar, mungkin itu kehendak Tuhan. Ya, mungkin itu kehendak Tuhan. Jadi kalau kok sayangnya kelihatannya yang lain nih beringas-beringas di sini ya, saya lihat. Loh, sungguhan. Tadi itu saya nih intermezzo sedikit. Tadi saya datang dari kelompok tim yang sebelah sana ya. Kepribadian yang lain, pragmatis ya. Waktu ice breaking mereka udah sangat sungguh-sungguh, cuma ya dalam Yesus gitu. Tadi kain begitu joget, wah muter semua goyang ya, memang luar biasa. Perkumpulan para koleris ini tadi saya bilang, ini nyanyinya ya galak, gue bilang gitu ya, ini galak-galak bener ya. Ini kayak di kandang singa saya bilang. Saya juga jadi takut tadi bercanda sama Bu Melinda. Ini main gamenya serius, maju ke depannya berani gitu ya. Saya juga sampai takut sampai yang oma-oma dari Solo. Mana tadi dari Solo ya? Wah, luar biasa. Oma-oma dari Solo. Itu ya semangat, Serabi Solo, enak. Ya. Tapi bukan itu poinnya hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang eksekutor. Eksekutor itu apa? Kalau Tuhan punya visi, kalau Tuhan punya mau, kita yang ngerjakan. Ya, buat saya kalau kita nih koleris, tadi saya melihat main gamenya semangat banget. Sungguhan kamu harus lihat tim sebelah dah, beneran. 200 orang pragmatis. Kau bisa bayangkan apa yang terjadi? Gitu. Jogetnya gitu udah maksimal. Udah maksimal yang mereka bisa lakukan. Cuma gini ya, eksekutor ada lagi. Waktu Tuhan punya visi, Tuhan punya mau, kita jadi orang yang Tuhan aku yang mengerjakan. Buat saya kalau kita sama-sama koleris, kalau Anda tidak salah isi kuesioner ya, ternyata melankolis gitu ya, ternyata pragmatis kok saya di sini gitu ya, nggak apa-apa. Itu bukan kebetulan, itu rencana Tuhan ya. Mungkin Tuhan ingin membawamu jadi sebuah eksekutor ajaib. Ya, saya mau bacakan ayatnya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. As each has received a gift, setiap kita punya talenta. Setiap kita Tuhan memberikan hadiah yang berbeda-beda. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa mimpin, ada yang suaranya indah, ada yang suaranya kurang, gak apa-apa. Ya, ada yang bisa potong rambut, ada yang jago make up, ada yang make upnya kurang jago, gak apa-apa. Semua kita punya hadiah dan talenta kita masing-masing. Employ it in serving one another. Kita harus gunakan semua hadiah yang Tuhan berikan untuk melayani yang lain. Oke? Ini yang buat saya keren. Dikatakan seperti ini. As good managers. Sebagai manajer-manajer yang baik, pengelola-pengelola yang baik. Seringkali kita bilang ini, eksekutor itu hit and run. Oh enggak. Yusuf itu eksekutor, bener ya? Bahkan Firaun berkata kepada Yusuf, aku gak perlu lakukan apapun selain pilih makanan. Artinya Yusuf itu bukan cuma mengeksekusi yang dia mau, tetapi semua aspek dia kerjakan, semua bidang dia kerjakan. Kenapa? He is a good manager.
Bukan cuma eksekutor, he is a good manager. Lanjut ya. Of the grace of God in its various form. Semua anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semua talenta, semua hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus kerjakan sebagai pengelola-pengelola yang baik. Kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, it means ada yang salah dengan kita. Oke? Sebelum saya lanjut, saya pengen kita sedikit aktivitas. Jadi ini soal cerita yang sangat panjang ya, soal cerita yang sangat panjang. Tidak usah banyak bergerak, ambil kelompok 5-5. Ya, kos gandengan wae. Bahasa Indonesianya adalah bergandengan saja di tempatmu berada. Saya tahu Anda koleris, selalu semangat. Ingat ini semua, hampir semua, kebanyakan pemimpin-pemimpin ya, dominan-dominan. Tolong jangan berantem, oke? Ingat ya, mengalah ya. Berlima-lima, gandengan aja. Tidak perlu terlalu pindah posisi. Kalau ternyata kurang, berenam, bertujuh masih oke? Saya hitung sampai 10 semua gandengan ya, dengan timnya masing-masing. Gak usah terlalu ganti posisi, cuma tahu timmu siapa kamu tahu, oke? 1, 10 detik ya. 2, 3, cepet ini, hitungannya cepet nih. 4, 5, lanjut. 6, 7, 8, 9, angkat tangan ya. 10, angkat tangan semua. Oke, good, hebat. Turunkan, fokus ya. Kita akan panjang. Boleh duduk Bu. Ya, duduk terlalu semangat ini sampai kursinya berdiri dari kursi ya. Memang koleris ini luar biasa. Turunkan tangan, posisinya boleh hadap depan lagi, cuma jangan jauh-jauh dari timmu, oke? Nanti sepanjang saya khotbah, saya akan cerita soal cerita yang sangat panjang, oke? Siapa yang bisa jawab dengan baik? Menurut saya, wah jawabanmu luar biasa, ini surga bumi tergoncang ya. Saya berikan hadiah. Hadiahnya spesial, nggak ada di tempat lain, nggak dijual. Ya, bagus pokoknya, beda lah ya. Oke punya ya. Tuh men, bagus, keren banget lah pokoknya rahasia ya. Nanti kalau sudah tahu jawabannya, Hana siap-siap ya, kamu terbang atau loncat lah, terserah lah ya. Ini koleris cepet ini, biasanya cepet. Begitu tahu jawabannya, angkat tangan langsung. Satu tim harus angkat tangan. Nanti satu orang harus jawab, oke? Siap ya? Oke, lanjut. Jadi ini dengerin khotbah sembari main game, gabung jadi satu. Karena koleris, oke? Gak apa-apa, kita emang harus terbiasa dua sisi, oke? 1 Korintus 4 ayat 2, lanjut. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. A good manager, mereka harus bisa dipercaya. Itu poin yang pertama, harus bisa dipercaya. Oke, lanjut. Yang pertama, a good manager, kamu harus bisa dipercaya. Dipercaya, it means kamu datang dengan sebuah rencana. Loh, kamu nih contoh, dipercaya, oke. Kalau contoh ya, aku percayain kamu ya, pegang handphoneku. Oke, satu plan. Handphonenya harus saya jaga, saya harus simpan, saya harus bungkus biar gak basah. Kalau kena banjir, kena hujan aman. Dipercaya artinya kamu mengerjakan, kamu punya plan. Ingat, kita koleris. Saya berharap sesuatu yang higher ya dibanding tim-tim lain. Aku berharap kamu punya cara pikir yang cepat, punya plan yang panjang ke depan, decision yang panjang. Lanjut ya. Lanjut yang kedua. Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Oke. Efesus 4 ayat 11 dan 13. Dapat dipercaya artinya kamu harus ngatur. Waktu Yusuf mengatur, Firaun gak perlu ngapa-ngapain. Dia percaya. Contoh ya, saya percaya sama Hana, dia akan ngurus makanan saya. Saya gak perlu mikirin, kalian mikir, oke? It means seperti Yusuf dapat dipercaya. Yang kedua, on position. Ingat, kata kunci mulai mikir kira-kira pertanyaannya apa. Efesus 4 ayat 11 sampai 13 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan
pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang kedua, a good manager, kamu harus bisa positioning, ya. Main bola, kalau kita main bola, mungkin yang laki-laki lebih ngerti, ada back, ada striker, ada wing, ya. Ada midfielder yang di tengah, ada yang jaga kiper. Oke? Saya jelasin gini ya. Luas sekali gini ya. Timmu tidak perlu bisa semuanya. Tapi on position artinya kamu harus tahu kekuatannya apa. Kalau kekuatannya lobbying, lima-limanya lobbying. Mungkin siapa tahu ya, siapa ngerti ya. Siapa ngerti lima-limanya lobbying. Itu oke. Kalau kamu bisa melobi, kamu gak punya pemusik, kamu lobby gereja, kamu dapat pemusik. Betul nggak? Kalau kamu nggak bisa masak, kamu bisa lobby, kamu bisa dapat makan gratis. Betul kan? Kamu bisa nyanyi, cuma nyanyi bu, saya cuma bisa nyanyi, minimal bisa WL. Belum bisa bu, latihan. Betul nggak sih? Ini tadi saya suka tim ini ya, semangat banget. Pokoknya aku mau coba lagi terus. Hadiahnya apa gitu ya mungkin. Bagus. Cuma on position itu bukan soal gini, timmu lengkap atau enggak keperluannya. Gak pernah lengkap tuh gak ada. Tim lengkap bagus tuh jarang ditemukan. Kita nih unik-unik ya, cabutan. Anak sekolah jadi penari, ya kan? Pemusik dulunya penari gitu, agak-agak bingung juga sih kita. Kadang kita begini penari, pengajar jadi apoteker gitu. Mungkin kita bukan yang lengkap, tapi kamu punyanya apa? Maksimalkan itu dengan baik. Ya, tadi bagus ya, tadi misalkan lobbying semua, nggak apa. Cuma ingat kalau kamu KKR sama buin, kamu gak bawa pemusik, pusing loh, kamu akapelaan. Ya bu, kita cuap-cuap bu, cuap, how great, cuap kan gak mungkin loh. Kamu buin loh, minimal kan 1.000 gak sih? Terserah mau jungkir balik pendalaman, minimal 1.000 dong. Betul kan? Sepakat dengan saya, satu standar dengan saya ya, betul kan? Minimal hujan gak boleh hujan dong. Gak tahu lah caranya gimana, tidur di depan di depan tenda lah. Kalau mau KKR minimal ada biayanya. Kamu pikir tenda murah? Enggak loh. Makan murah? Enggak loh. Sound system murah? Enggak loh. Cuma kalau kamu bisa lobby, kamu tahu kekuatanmu apa, kamu bisa melakukan dan mengatur semuanya. Yang ketiga, lanjut ya, kita dengan sangat cepat. 1 Samuel 30 ayat ke-6 dan ke-8. Hari itu Daud terjepit. Seluruh kotanya, istrinya dibawa, harta bendanya dibawa. Oke, saya ulangin ya. Daud terjepit. Posisi gak enak, kondisi tidak enak. Daud terjepit. Tapi apa yang dilakukan? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhannya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Atau dapatkah mereka kususul? Lalu Tuhan menjawab, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul dan melepaskan para tawanan. Tidak ada yang ideal. Ya, tidak ada yang ideal. Kalau kita mau mencari-cari kesalahan, kita mau mencari-cari segala hal yang gak enak, ada pasti. Panas lah, makanannya gak anget lah, ada kok. Betul gak sih? Punggungnya pegel, duduknya tegak terus gitu. Pengen nyari tembok-tembokan kan gak semua ada temboknya gitu. Lo bener dong, lo yang berumur di tengah-tengah lo. Mantap lo. Ora apa Ci? Nanti bayarnya pakai nasi ayam ya. Nasi ayam, pokoknya nasi ayam Serabi Solo ya. Udah cukup. Fokus kepada firman Tuhan ya, ke makanan terus. Tidak ideal, it's okay. A good manager, kadang kamu gak diberikan kondisi keadaan yang ideal. Kalau kamu a good manager, it means artinya kamu diberikan kondisi
kondisi yang tidak ideal, tapi kamu bisa ngatasin. Bener gak sih? Loh, a good manager, kalau cuma manager, ya, oh bagus, dia bagus. Berbeda ya. Coba waktu kondisi gak enak, kondisi gak sesuai, oke? Kamu bisa overcome. Kamu bisa mengatasinya, kamu bisa melewatinya. Bukan alasan, marah, bete, tadi kalah gitu ya, salah, bete ya, wah bete ya, udah pulang gitu. Pulang, emang susah ikutin Buin. Menantunya juga galak lagi kayaknya. Sama aja kayak mau ini gitu, mungkin ya. Enggak ya, cakep ya, amin. Tapi enggak ideal, bagus. Oke, waktu tidak ada yang nggak ideal, seringkali kita jadi orang yang enggak sih kalau koleris, enggak sih kalau koleris. Waktu ada yang tidak ideal, kadang pilihannya cuma dua. Kita mau hadapi atau kita kabur, atau tidur. Kalau pragmatis ya kan, tiga. Ada opsi tiga dia. Kalau koleris kayaknya antara ngamuk-ngamuk atau makan, ya marah-marah atau makan. Cuma waktu dia nggak ideal buat saya bagus. Kita punya Tuhan yang besar. Statement awalnya buat saya keren. Itu benar. Loh, saya ini pernah KKR. H-7, jiwa-jiwa saya nol. Kenapa semua aras gereja keluarin surat tidak boleh datang? Gak ada yang satupun yang berani daftar. Bayangin gak, yang datang siapa? Buiin, beneran, pingsan saya. Astaga Tuhan, ini kalau gak sendalnya terbang atau apa yang terbang ya ini akhirnya. Nah sungguh loh. Terus Buin chat saya, jiwa-jiwa berapa, mateng gak kamu? Loh bener, ini semua, ini baru kejadian. Baru banget kejadian. Cuma betul, waktu ada yang gak ideal, kita bisa gak lihat itu sesuatu yang lain. Bagus tadi ya, datengin orangnya, tumenin, fotonya di print, didoain. Wah ini bukan dukun ya saudara. Bukan dukun, tapi buat saya suka cara orang-orang yang menunjukkan iman, doanya sangat serius, bukan dukun. Kalau dukun beda, kita santet. Enggak, ini bukan. Kita mendoakan agar hatinya dilembutkan seperti Firaun yang membiarkan orang-orang itu pergi menyembah Tuhan. Itu doa, itu iman. Ya, bukan dukun. Bukan dukun. Berbeda. Tumenin. Kalau nggak doa ya tuh klinik. Tapi kalau kamu lakukan Tuhan, yang aku tahu cuma ini, please ubahkan hati orang ini untuk membiarkan orang ini pergi. Itu iman. Itu bukan dukun, itu iman. Tadi bagus cara yang di sini saya dengar, berikan yang mereka butuhkan. Hadiah, sesuatu, pendekatan secara hadiah. Itu juga bisa. Waktu kita berikan mereka hadiah, kita berikan sesuatu dari hidup kita, nabur sesuatu, sah. Seperti kita membeli ladang, bener ya? Kan ada di ayatnya bilang ini, jangan biarkan aku memberikan sebuah persembahan yang bukan persembahan. Daud bilang gitu, waktu dia mau beli gua Makpela, kalau nggak salah di Alkitab, gua Makpela. Jangan biarkan saya memberikan sebuah persembahan yang is not a sacrifice, yang bukan persembahan. Waktu kamu berikan persembahan korbanmu di situ, Tuhan pasti turunin api. Kalau itu benar persembahan, bukan buat gaya-gayaan. Bukan biar buat dilihat Buin keren. Gak pernah kalau kita mencari perkenanan manusia, Tuhan tolong, gak pernah. Tapi waktu hati kita murni untuk Tuhan, pasti Tuhan tolong. Oke? On position. Yang terakhir, menurut saya ini poin yang seringkali orang menghindar ya. Yang terakhir, maaf ya Bu Melinda, saya poin terakhir ya. Kejadian 50 ayat 20 sampai ke 21. A good manager adalah seseorang yang berani mengambil tanggung jawab. Bedanya manajer sama pegawai apa? Kalau yang salah pegawai, yang disalahin siapa? Manajer. Gak pernah ya pegawai dimaki-maki sih. Yang dipanggil siapa? Manajermu di mana? Pasti itu pertanyaannya. Mau kamu ke hotel, kamu ke restoran, ada something yang masalah. Yang dicari apa? Manajer. Dalam satu tim ada masalah, yang dicari siapa? Ketuanya. Kenapa? Karena manajer, eksekutor berani mengambil tanggung jawab dan menggendong sampai akhir. Kamu tanggung jawab, bukan cuma dapat kursi. Ye, manajer gaji besar. Manajer, ye, terima kasih Tuhan. Tapi ada masalah, dorong pegawainya. Yang salah dia. Gak bisa, kamu harus tanggung.
Kalau kita mentalnya yang salah dia, yang salah dia, yang salah dia, kamu bukan manajer. Kamu pegawai, salah-salahin orang. Kalau kamu manajer, iya saya yang salah. Mau itu salah anak buahmu, bukan salahmu, salahmu karena kamu pemimpinnya. Kalau kamu masih salah-salahin orang, setiap kali ada didikan, ada teguran, kamu nyalahin orang, it means kamu bukan manajer, kamu pegawainya. Gak pernah seorang manajer bilang salah pegawaiku, ya salahmu ya salahmu, kamu gak bisa ngatur dengan baik. Oke? Yang terakhir, Kejadian 50, iya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Ini Yusuf yang besar. Jadi janganlah takut. Ini Yusuf. Ini yang Yusuf katakan. Aku akan menanggung makanmu dan apa? Makan anak-anakmu juga. Yusuf akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang terakhir, a good manager, kamu harus berani menggendong. Ini bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Kalau ternyata KKR butuh 50 juta, gak usah jawab, ini gak usah angkat tangan, gak usah angkat tangan. Jawablah dalam hatimu. Sedangkan uangmu gak ada segitu. Ternyata untuk lawatan buat KKR ternyata harus 50 juta. Ini saya ambil kecil, 50 juta tuh kayaknya gak cukup. Sungguhan gak cukup. Kalau 1000 orang ya agak mepet lah, makannya cuma dapat roti kecil gitu. Gak sungguhan. Transportasi mepet, panggung juga mini gitu, sound system juga seadanya. Kalau ternyata untuk lawatan kamu harus bayar 50 juta. Saya gak minta uang. Hari ini gak ada persembahan ya, tidak ada persembahan, ini bukan soal minta uang. Coba kamu koreksi hatimu. Kalau ternyata untuk menggendong sebuah lawatan yang sederhana, KKR di Aceh misalkan, 50 juta. Apakah kamu mau menggendong atau kamu akan tunjuk orang? Jangan angkat tangan, jawab masing-masing dalam hatimu. Kalau ternyata untuk menolong orang yang gak bisa makan, setiap bulan kamu harus spend, kamu harus bayarin dia 1 juta yang mungkin itu berat dari gajimu, mungkin gak cukup, pendapatanmu belum cukup, cuma kamu harus keluarin untuk nolong orang, untuk lawatan yang katanya lawatan. Apakah hati kita rela dan kita mau menggendong itu juga? Tadi lobbying masih oke lah ya, kita nggak, mungkin kita cuma malu, dihina, oke lah. Isi cawan oke, bukan berarti itu jelek ya, enggak, it's good. Tapi bagian dalam mengerjakan ada bagian ini juga. Kamu menggendong, kamu memberi makan. Kamu rela nggak dari hatimu, dari hidupmu, dari uangmu lah, paling berasa uang lah kalau buat saya. Untuk memberikannya untuk lawatan. Saya nggak ada persembahan hari ini, sungguhan. Jawab masing-masing, ini bukan pertanyaan jebakan lagi, nggak ada jebakan-jebakan ya. Tapi apakah hatimu rela? Kalau kamu belum rela, ternyata kita tidak segitunya mau menggendong. Gak usah jawab, introspeksi diri. Ternyata harus 50 juta gitu. KKR The Call, saya di Brazil, di Amerika, The Send or The Call aku lupa. Dia sampai jual rumahnya untuk KKR. Menurut saya mungkin Tuhan gak segitunya lah. Sama kita tuh Tuhan tuh baik. Kita mungkin gak sampai jual rumah. Cuma berani gak kamu gendong sesuatu yang berbeda. Menggendong sesuatu yang ternyata harus digendong untuk lawatan. Saya bukan minta uang, tapi sekali lagi ini tetap bagian. Yusuf itu memberi makan. Memberi makan gak murah, percayalah, memberi makan gak murah. Tapi sekali lagi, a good manager, ingat, kalau kamu manager, kamu harus bisa dipercaya, kamu harus punya plan, atur, semua harus kamu atur. On position, gak ideal, it's okay. That's why, itulah kenapa kamu disebut a good manager. Yang terakhir adalah, ayo berani ambil tanggung jawab. Jangan
Mungkin gini, Bu, saya cuma bisa sanggup 100.000. It's okay. Tuhan gak pernah minta sesuatu yang kamu tidak punya. Gak pernah. Tuhan tuh juga gak butuh uang kita kok. Cuma Tuhan tuh seneng. Kayak saya contoh ya, saya seneng kalau Miel itu memberikan masakan telurnya yang agak campur aduk buat saya. Gosong lah kadang, kopinya kemanisan lah. Kadang buat kopi, gulanya lebih banyak daripada kopinya. Cuma di mulut saya itu cinta. Di mulut saya itu bukan kopi kemanisan, kopi kepahitan, telur gosong, enggak pernah. Tapi di mulut saya itu cinta. Saya pernah dikasih makan oatmeal mentah sama Elion. Karena aku bilang lapar, disuapin lah oatmeal. Ya rasanya itu tawar ya, oatmeal gimana ya? Oatmeal tawar. Cuma di mulut saya itu enggak pernah sebuah paksaan. Yang sehat ini cintanya anak saya, memberikan saya oatmeal yang mentah. Jadi waktu Tuhan mungkin minta sesuatu untuk kita menggendong. Kalau kita lakukan bagi beban, kita juga ngerti ya. Capek masukin mama telur, gosong telurnya. Mending enak. Tapi yang dia mau tuh cinta. Waktu kita mengerjakan, kita memberikan, kita menggendong, kita menabur. Any kind, gak harus uang. Waktumu, segala hal yang taburan itu gak cuma uang. Hati, perasaan, mengampuni, taburan loh. Kamu buka hatimu lagi untuk orang-orang yang kamu gak suka ada di pelayananmu. Itu buka hati, itu taburan hatimu untuk orang. Itu cinta di mata Tuhan. Sekali lagi, marilah kita menjadi manajer-manajer akhir zaman. Bagi yang belum dapat hadiahnya tenang. Siapa tahu masih ada games lagi di tempatnya Bu Melinda ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.